Dan didukung dari pihak Telkom, terutama Maxstream. Sini ada perwakilannya Pak Ujib, nanti akan lebih menjelaskan lagi. Saya pendek aja, cerita ini sebenarnya cerita yang sangat simpel, cerita tentang kebiasaan kita, urban legend lah di Jawa. Ini ceritanya sebenarnya cerita yang saya bikin itu sebenarnya udah lama. Sebenarnya saya riset lagi itu sama seperti teman-teman wartawan. Ini adalah tugas jurnalistik saya, menulis reportase tentang dunia mistik di Indonesia. Saya kebagian di Jawa dan Bali. Nah, begitu saya Jawa di daerah Madiun, kemudian Solo, saya dapat cerita tentang ada kebiasaan ritual orang pesugihan, jaran penoleh yang diikuti oleh beberapa orang yang pengen kayak di sini lah. Yang salah satu contohnya adalah Juragan Batik Eyang Susana ini. Nah, kebetulan baru jodohnya baru tahun ini bisa difilmkan karena kebetulan bapak-bapak di sebelah saya kanan ini setuju dengan ceritanya. Jadi saya produksi dengan dukungan pemain-pemain yang luar biasa ini. Ada Gisel, Jeje Inge, Anya Syartami yang khusus datang dari Jogja. Ada si kecil nih, Gebi. Kemudian juga terutama juga dari zaman studio itu sebagai rekanan itu sangat mendukung. Kira-kira sih itu aja sih, bahwa saya cuma menuangkan cerita soal pesugihan yang sebenarnya ini dari tahun 70-an sampai sekarang masih ada di Jawa, tapi salah satunya saya angkat jaran penoleh. Kenapa? Karena ini bukan pesugihan yang populer, yang biasa. Kita biasa mungkin kita lihat babi ngepet, kemudian ada tuyul, ada yang lainnya, tapi ini pesugihan jaran penoleh. Ini jarang sekali diketahui, nggak populer karena apa? Karena tumbalnya berat, jadi nggak banyak yang ikut ritual ini. Kira-kira pengantar itu aja, Telnya. Terima kasih. Nah, mereka itu, dia itu kayak Robin Hood, jadi dia selalu menoleh ke belakang karena mau ngelihat rakyatnya untuk dibantu. I see. Nah, begitu meninggal, kuburannya apa itu dijadikan seperti biasa lah. Kalau orang tahun dulu kan Pesugihan jadi sakti, jadi orang minta ini minta itu, Iya. jadi pesugihan. Oh, jadi sosoknya sebenarnya ada yang putra kerajaan. Oh, oke. Oke, tambah informasi lagi ya. Terima kasih. Sebelumnya saya aturkan terima kasih kepada seluruh wartawan yang hadir di sini, dan tentunya kepada sutradara Mas Erwin dan para pemain ya. Tadi kita sudah menyaksikan film terkait dengan genre horor yang memang ternyata sangat digemari ya. Jadi kalau di data analitiknya itu katanya film di Indonesia itu yang laku dua. Yang pertama horor, yang kedua komedi. Dan dari situ kami berupaya mencoba izin tentunya kepada Dewan Pengawas apakah diizinkan membuat film horor. Diizinkan, namun ada message yang harus dibawa sehingga ketika para penonton ini melihat film ini ada insight setelah dia melihat film ini. Dan tentunya tadi disampaikan bahwa jangan main-main ya dengan kutukan gelap ini. Jadi artinya lebih baik tidak mengikuti hal-hal yang seperti itu. Dimana ini kita lakukan tentunya dengan harapan untuk memberikan hiburan kepada penonton dan juga ada message yang dibawa. Dimana di dalam film ini tentunya ada hal-hal seperti budaya, kemudian juga tradisionalnya masuk. Dan ini adalah konsep yang dibawa nanti oleh Perum PFN di dalam kedepannya menjadi film financing company. Mungkin dalam hal ini saya sampaikan bahwa tahun ini insya Allah mudah-mudahan kita akan buat ya totalnya ada 10 tapi mungkin bertahap 5 film dengan konsep adalah matching fund. Jadi matching fund adalah ketika production house ya memiliki ide kemudian kekurangan biaya katakan untuk produksi, nah kami yang akan mematchingkannya. Sehingga kolaborasi yang sekarang kami lakukan sebetulnya adalah pilot project untuk film financing company. Kami mendapatkan sourcing of dananya dari off-taker kami dari Maxstream, nanti Mas Ojit jelaskan. Kemudian kita cari PH yang memang mau bridging untuk production film ini. Nah, ketemulah ini dan kemudian konsepnya pembiayaan di sini adalah ini investasi yang kembali lagi dan kemudian uangnya akan berputar untuk PH-PH yang lainnya.
sehingga ekosistem perfilman di Indonesia akan berjalan dengan baik. Bagaimana kita memanfaatkan itu sebagai hal yang positif, menyampaikan pesan bahwa pesugihan itu ada resikonya loh, gitu. Dan pada saat ini yang dipilih memang based on fakta bahwa itu terjadi di lingkungan kita till now. Gitu. Setelah bertemu, duduk makan bareng, hingga akhirnya kawin, tentu ada satu proses. Ini satu kebanggaan bisa bekerja sama dengan PFN. Terima kasih Pak Dwi, Mbak Chandra, Mas Erwin, dan semua tim PFN. Jamal Studio melihat bahwa di ekosistem ekonomi sekarang ini kolaborasi sudah tidak mungkin dihindari. Ya, ibaratnya Jamal Studio ini masuk ke dalam satu akuarium yang kosong, kemudian situ ada PFN, ada juga platform Maxstream di situ. Jadi akuarium ini dihias menjadi salah satu yang enak dilihat, ya, bisa dinikmati, ada pesannya, hingga lahirlah Anak Titipan Setan ini. Dan mudah-mudahan ini berkah di awal tahun, ya, menjadi film horor yang diminati oleh semua kalangan karena pesannya bagus sekali. Dan mudah-mudahan ini juga akan menambah kekayaan ragam versi film horor di Indonesia yang memang mempunyai khas sendiri. Saya kira Jamal Studio senang sekali bisa berkolaborasi ini sehingga mempercantik akuarium industri film Indonesia dengan film Anak Titipan Setan. Sedap. Sudah disampaikan oleh Pak Roni, ya, saya lebih banyak terlibat di sisi produksi. Jadi yang bisa saya sampaikan satu, luar biasa acting dari Anissa. Semua pasti nggak menduga dari sosok seorang istri, ibu yang baik, atau twist menjadi seorang yang pada endingnya sangat dingin, ya. Kalau kita bilang terutama adegan di menjelang Eyang meninggal itu sebenarnya satu adegan yang sangat menakutkan, ya. Yang kita bilang disitulah kelihatan karakter darah dingin dari peran yang dimainkan oleh Anissa. Lalu juga luar biasa acting yang dilakukan oleh Giselle. Ternyata Giselle bukan hanya bagus pada saat nyanyi, ya. Teriak pun pasti semua seneng, ya. Itu. Dan termasuk waktu digantung, Pak. Itu. Jadi berarti Giselle itu mau gimana pun juga punya daya tarik, ya. Nah, lalu untuk Mbak Ingrid itu udah kita sih tidak ragukan lah. Ini benar-benar ibu yang menakutkan, ya. Ya, mungkin Mbak Ingrid habis ini orang takut sama Mbak Ingrid, ya. Jangan-jangan dijadiin tumbal katanya, ya. Lalu kerja keras Mas Erwin untuk menjadikan ini gambar yang bisa dinikmati oleh penonton, ya, luar biasa. Jadi memang kerjasama kita pada saat ditawarkan, di pitching, kita bilang kita harus ambil karena genre horor ini memang masih tinggi minat penontonnya, tapi yang ditawarkan itu berbeda, ya, berbeda dengan yang ada di pasaran saat ini. Tidak mudah sekarang membuat cerita horor. Nama jin aja udah hampir habis, ya, semua pakai, ya. Sudah diabsenin, ya. Kita juga udah bingung nih nyari nama jin, nyari istilah-istilah yang berhubungan dengan horor itu udah gak gampang. Jadi selamat menonton. Lalu di film ini memang karakter Jaran itu belum banyak aksinya, baru diperkenalkan. Jadi gimana aksinya, tunggu aja. Oh, luar biasa. Thank you Mas Sumi, tepuk tangan dulu dong dari Jamal Studio. Oke, ini menarik sekali, ada platform Maxstream yang juga berkolaps gitu, ya. Bagaimana Pak Stefanus atau Pak Ojit, ya, benar, ya? Hai semua yang di ujung sana, yang di ujung sana, kalian memang luar biasa. Terima kasih semuanya, tanpa kalian nggak ada film, ya, soalnya nggak ada yang ngebahas. Kalau menerima pastinya saya harus menerima begitu.
karena siapa lagi yang memajukan film Indonesia kalau bukan kita-kita dan sebagai pemain dan yang berusaha untuk menjadi aktor yang baik dan benar semua genre pasti saya akan terima begitu Mbak. Jadi PR itu harus dijalankan sebelum kita masuk syuting, bahkan sebisa mungkin sebelum reading, karena pastinya ketika ada penawaran kami akan bertanya dahulu tentang skenarionya begitu. Ketika skenario atau sinopsisnya diterima pasti kita akan pelajari, baru setelah kita oke, kemudian kita reading. Jadi pemahaman itu atau PR yang harus kita kerjakan pastinya jauh sebelumnya gitu. Apalagi kalau jauh-jauh sebelum syuting. Jadi janganlah membaca ketika ya di saat syuting gitu. Si yogianya demikian. Jadi itu siapa sih yang kayak gitu baca pas syuting? Ih, julid ya MC-nya. MC ya, bukan Cece ya, MC ya. Jadi Cece menjawab tantangan dan butuh effort ya untuk bisa ngomong dengan gaya bahasa Jawa, ada bahasa Jawa halusnya. Ya, nama saya Ingrid Wijanarko, ya saya Jawa Tengah, Mbak. Ya, jadi Wijanarko bukan Batak. Ya, jadi tapi apapun itu begitu ya Mbak, mau itu Jawa, mau itu Batak, Manado, saya juga pernah menerima. Sekali lagi we do the homework begitu. Kita harus melakukan PR. Jadi apapun itu harus dipelajari dahulu gitu. Menarik karena ini walaupun ini mitos, tapi seperti yang kita ketahui bahwasanya mitos dalam hal ini mitos pesugihan calon penoleh adalah merupakan cerita rakyat yang kadang tidak bisa dibahas dengan hukum alam atau dicerna dengan nalar atau dengan metode ilmiah begitu. Jadi ini sungguh sangat menarik, bagi saya menarik sekali dan saya senang sekali begitu Mbak. Dan apalagi sebagai Eyang Susana, saya harus menjalankan ritual setiap Jumat, malam Jumat begitu, yang mana ritual itu kan merupakan proses dari pelaksanaan tradisi. Nah, bicara tentang tradisi, kita kan tahu bahwa tradisi itu adalah produk kebudayaan, kearifan lokal. Ya, tradisi adalah produk kebudayaan lah begitu kurang lebih ya. Jadi saya sangat senang dengan hal-hal tersebut. Jadi pastinya saya terima. Oke, tepuk tangan dulu dong Cece Inge ya. Ini menariknya karena terima kasih Mbak Telni. Sebelumnya Sugeng siang, selamat siang semuanya. Ya, matur nuwun, terima kasih. Ini saya juga senang sekali bisa bergabung di film Anak Titipan Setan ini sebagai Sari ya. Terima kasih waktu itu Mas Erwin kesempatannya, juga seluruh jajaran produser yang sudah mempercayakan karakter Sari. Nah, pertanyaan bagus Mbak Telni, apa yang kemudian membedakan gitu ya? Biasanya kan selama ini orang selalu tahu saya itu emang ya udah film yang biopik gitu, karena katanya wajah saya itu kuno gitu ya, wajah-wajah zaman dulu gitu. Saya juga bingung, padahal saya anak kekinian banget. Terus Jawa ya, memang karena saya dari Jawa, saya dari Jogja gitu ya. Tapi di sini adalah saya tentu saja langsung mau menerima tawaran untuk bermain di film Anak Titipan Setan ini, karena saya hampir tidak pernah, jarang sekali mendapatkan peran antagonis. Ya, jadi ini adalah bagian juga tadi kalau Cik Ingrid bilang ingin turut memajukan perfilman Indonesia, tentu saja ingin juga memberikan yang terbaik ya sebagai seorang aktris seni peran gitu, bahwa kemudian ini menjadi eksplorasi saya yang baru ketika tidak hanya genre ya, tapi juga kemudian secara peran gitu ya, karena selama ini saya selalu mendapat peran yang tertindas, apa wajah saya tertindas kali ya? Enggak. Maksudnya selalu dapat peran yang protagonis, kemudian di sini mendapat tantangan yang baru seperti itu Mbak Del. Oke. Banyak sekali jujur, saya banyak belajar dari Cik Ingrid ya, dan juga Mbak Gisel juga sama. Pokoknya kalau dalam sebuah film itu saya pasti selalu belajar ilmu yang baru. Dari Cik Ingrid saya belajar kedisiplinan beliau yang kemudian saya lihat ya, beliau itu rajin sekali loh, bahkan ngalah-ngalahin kru. Kadang-kadang dia bikin breakdown sendiri tuh di skripnya, breakdown wardrobe, breakdown apa, luar biasa sekali. Ini yang saya pelajari ya, bahwa kemudian akhirnya di sini juga kemudian saya mendapatkan pelajaran utamanya adalah ya bagaimana
Cek Ingrid ada di posisinya yang sekarang juga karena kedisiplinan beliau dan bagaimana totalitas beliau juga untuk memaksimalkan semuanya dalam seni peran yang beliau dalami begitu. Jadi itu juga yang saya pelajari gitu, Mbak Telmi. Oke, ini wajah khas cantiknya orang. Terus juga ingin mengucapkan terima kasih dan salam hormat di sini untuk seluruh rekan-rekan wartawan yang sudah hadir. Karena yang namanya sebuah film itu kan harus bertemu dengan penontonnya. Dan disinilah peran rekan-rekan wartawan untuk membawa film Anak Titipan Setan ini nanti bisa bertemu lebih banyak penonton. Jadi terima kasih dan salam hormat untuk rekan-rekan wartawan. Pastinya. Pribadi kembali lagi sebagai aktor yang berusaha untuk selalu bermain baik. Kalau sebisa mungkin semua adegan saya lakukan. Namun ini kadang-kadang suka lempar batu sembunyi tangan nih sahabat saya di sebelah kiri ini ya. Jadi beliau bertanya kepada sutradara Mas Wahyu gitu ya, sutradara 2, bahwa Mas Wahyu ingin sekali gitu bahwa itu harus diperankan, jangan stand-in, harus saya. Terus Mas Erwin bilang begini, ya kamu tanya aja sendiri begitu ya. Mas Erwin nggak mau. Oh, di lokasi syuting baru ngomongnya. Sehingga baru di lokasi syuting ngomong. Mbak, ketika seorang Erwin Arnada menyutradarai sebuah film, pasti ada beberapa persen yang dilakukan di itu Mas Erwin selalu begitu. Jadi saya rasa semua jurnalis demikian ya, karena Mas Erwin juga berasal dari jurnalis. Mulai nulisnya pas deadline ya nggak? Iya benar. Nah, begitulah Mas Erwin Arnada. Dipannya ibu sampai digantung, kenapa sih Gisel masih udah berpeluh, keringat, udah pucat tapi tetap cantik ya Gisel? Terima kasih. Selamat siang juga buat teman-teman wartawan semuanya, teman media. Thank you buat kehadirannya, udah nonton dan kesediaannya buat meliput kita hari ini. Menjawab pertanyaan Mbak Teli. Itu sebenarnya aku juga bingung, padahal kita swear, Mas, aku juga udah berantakin rambut, bener kan? Itu swear deh kan, kalau continuity kan rambut udah harus jatuh, itu udah gini, udah basah, disemprotin apa juga. Kucel muka, udah dihitem-hitemin semua udah. Cuman kayaknya emang karena rambutnya tebal dan potongannya pendek, jadi karena itu cepet banget. cantik. Iya, Mbak. Jadi aku tuh sebenarnya kok masih rapi aja sih rambutnya. Sebenarnya juga kan kadang kalau kita sebagai penonton kan Gisel juga, kalau penikmat kan juga agak jeli kan, pengennya tuh udah seberantakan mungkin. Jadi aku tuh udah sampai berantakin, udah lari-lari, udah apa, biar keringatnya tuh selain cuman efek yang dibuat sama teman-teman makeup, kan pengen juga lebih kelihatan gimana natural gitu. Udah Mbak Telni, swear udah. Cuman kayaknya emang udah ya segitu aja berantakannya. Jadi dikasih angle ya buat teman-teman wartawan, usaha Gisel untuk memberantakan diri dan dandanan dalam film Anak Titipan Setan. Oke, tapi ini chemistry-nya juga masuk ya dengan Gabriel ya. Iya, ada boleh mikrofonnya dipegang dulu. Jadi di film Anak Titipan Setan itu Putri memang di film Anak Titipan Setan ini Putri memang seorang ibu juga. Jadi itu yang ngebuat Gisel juga nggak terlalu sulit untuk ngedapetin feelingnya, moodnya, terus ketakutannya, kekhawatirannya seperti apa. Terus punya anak juga seusia Gaby tuh nggak terlalu jauh. Gaby ini, dan dia pinter banget, cerdas banget, mau kerja sama banget, ekspresif banget. Malah dia excited banget juga untuk syuting, setiap hari nanya, hari ini aku berapa scene gitu. Dan dia ini kita dapatkan di detik-detik terakhir mau shoot. Iya, castingnya ya. Oke. Ya, hi Gaby. Gabriel, boleh? Say hi to everyone. Say hi. Hi. Gabriel, how old are you? 7. Okay. This is your first movie, right? Movie? Second. Oh, second. Okay. How do you feel about this genre, horror? Good. Okay. What do you think about manggilnya Tante Gisel atau Mama Gisel? Mama Putri. Oh, what do you think about Mama Putri? Udah diprogram, Mbak. Jawabannya begitu. Okay. Cuma 2, good, yes. Yes, oke. Oke. Ini kejelian saya lagi bertanya. Oh yeah. Halo. Gaby, Can you explain about ceritain dong. your experience about this film? What do you love? No. Acting kamu kemarin. Your acting. Enggak. I
I like the shooting last time, and when I was knocking on the window, I was not scared. And I was not that scared when I was banging on the window. Oh, tepuk tangan dong. Oh, you are a brave boy, Iya, right? dia nggak takut banget kan. Itu tadi ada syuting-syuting yang di jendela-jendela dengan hantu-hantu ciliknya itu ya Mama Putri ya. Iya, lucu banget. Lucu banget. So, do you like the movie? Yeah. Oh. Oke, teman-teman wartawan, ini menarik sekali ketika Giselle bisa menaklukkan karena harus ya ada beberapa scene sering banget dengan Gabriel. Apa kesulitan? Dari tadi bilang katanya ya anak seusia sama seperti Gempi ya. Iya. Tapi apa tantangannya? Tantangannya untuk ngebuat dia mau gitu ngikutin arahan dari Mas Erwin kan, untuk bisa ngeluarin juga senatural mungkin, karena kan aku ini kan Untan kan main masih baru banget juga, jadi kadang-kadang emang sangat bergantung juga sama energi pemain lain gitu. Terus mesti sambil ngerangkul dia juga untuk ngeluarin yang terbaiknya gitu. Jadi memang semuanya mesti dibangun dari sebelum masuk set gitu. Jadi itu sih paling tantangannya, karena kan nggak semua anak mau dan bisa gitu. Kebetulan di Gabi ini dia mau banget dan bisa banget juga untuk mengerti arahan dan nuangin pas di lokasi gitu. Ngelendot Itu sangat mulu ya membantu sama aku maminya banget ya? gitu. Ngelendot Iya. mulu sama maminya dapet ya. Iya, dia mau gitu kan, pas ke lokasi masuk tuh mama benerannya Yes. kan nggak selalu masuk gitu. Jadi cuma dititipin aja dan dia punya keberanian itu dan mau. Itu yang susah, ternyata nggak semua anak begitu kan, Madam. Iya, betul. Oke, apalagi nih Lebih gampang geraknya juga. Karena kalau pakai statis itu efeknya sih beda gitu loh. Efeknya karena kita nggak terwakili di frame itu. Kalau handheld sih alasannya itu. Kalau kenapa Giselle terakhir? Giselle memang terakhir saya sengaja, tapi terakhir saya siksanya banyak banget. Terakhir datang, terakhir ada bagian scene, tapi itu Giselle itu banyak dapat kejutan karena banyak banget. Itu di skrip itu saya cuma narasinya aja. Jadi adegan Giselle ditakutin, Giselle tuh nggak pernah tahu masuk ke ruangan mana yang ditemuin hantu mana. Jadi begitu saya cuma mau dapat Giselle takut beneran, ngeri beneran, karena di sana cuma ada berapa orang, saya DOP dan paling sound. Saya taruh di sebuah ruang besar berkelok-kelok gelap. Jadi adegannya banyak yang memang nggak tahu, Ceinga juga nggak tahu tiba-tiba saya menjadi pocong. Kemudian Giselle tiba-tiba diangkat di atas naik pohon kelapa, dia tuh begitu mau syuting tuh nggak tahu bahwa dia akan diseret, dia akan dikejar-kejar sampai jatuh, ketemu ibunya yang sudah jadi pocong. Itu di momen pada saat kita take kayak gitu, karena saya ngelihat biasanya situasi ruang itu saya dapetin begitu gelap baru saya idenya kayak muncul gitu. Jadi ngedirect Giselle tuh gampang karena dia udah ngasih ketakutannya sendiri. Saya lebih ngedirect DOP kamera gitu. Dan itu jadi kombinasi yang sebenarnya jadi natural. Ketakutannya dari scene sequence panjang loh Giselle itu, sequence panjang sampai di hutan bambu itu juga nggak ada di skrip kayak gimana. Ya udah kita serahin aja sama Giselle kayak gimana, gerakan kayak gimana. Yang penting saya jaga tensi ketakutannya itu stabil dari scene ini sampai berikutnya. Nggak ada kata-katanya pisahan, apa sih kata-kata Deskripsi. ya, ada deskripsinya kok nggak ada kata-kata aku gitu, kok nggak banyak ngomongnya gitu. Ternyata emang adegannya ditakutin semua dan kebanyakan tuh Mas Erwin baru nemu ide-ide tuh di tempat. Jadi kayak salah satunya yang sandal copot dan segala macem itu juga fresh gitu dari kepalanya Mas Erwin gitu, dan kita wah iya bener juga ya, dan emang jadi lebih cakep, terus bener-bener natural ya? Iya, Mas Erwin tahu deh kayaknya kalau aku memang namanya main masih baru gini bener-bener butuh energi ketakutan di tempat, jadi bener-bener dikasih taunya baru di situ, jadi lebih spontan, emosinya juga lebih natural. Katanya Gitu. kenapa sih justru di akhir-akhir, karena memang peran Putri yang dimainkan oleh Giselle di setengah atau sepertiga terakhir dari film itu gara-gara Sari, karena suratnya nggak cepet-cepet dikirim. Iya. Sari juga anaknya nih. Sari senyo, Sari nggak dikirim-kirim. Nggak dikirim-kirim, kalau enggak kan
Putri akan lebih cepat datang menengok ibunya. Begitu Betul, nggak? betul. Iya betul kurang lebih gitu. Novril, cerdas nggak jawaban gue? Benar. Terus kalau gak kapok dong mas pastinya karena benar-benar seru. Ini kan pengalaman pertama Gisel main horor, banyak ilmu yang didapat banget gitu dengan Mas Erwin dan tim, terus dari Cak Ingrid, dari Mas Hari dan semua pemain lain itu ilmunya banyak banget gitu dan benar-benar seru dan nagih. Ya. Kalau katanya nagih sih kan banyak tagihan juga ya. Oh iya betul. Banyak tagihan cicilan ya, Ja. Bercanda. Tapi nagihnya beneran. Selama ini kan dia kebiasaan genre-nya komedi, drama komedi ya. Tapi ternyata dapat tantangan dari Mas Erwin pakai sampai itu pohon kelapa ya? Pohon Jadi kelapa. nggak tahu tuh akan Moral story-nya kena prank ya. Oke, setelah Novril ada lagi yang mau bertanya? Di mana mikrofonnya? Boleh Mbak? itu saya dapat itu pernah dimuat di tabloid Bintang. Kalau nggak salah liputan itu 93 atau 94. Sama Mas Hari Cahyono sama dulu kalau nggak salah Mas almarhum Mas Wendo tuh kita bahas. Makanya diseret kita ke Madiun nyari informasi seperti itu. Kita muat di majalahnya di tabloid Bintang 93 atau 94. Kemudian sebelum saya bikin filmnya kita butuh ada FGD. Jadi kita minta seorang konsultan itu seorang Romo yang tembang yang depan itu dia yang bikin, dia yang nembang. Dia ini juga antropolog juga, tapi dia mengerti dunia-dunia seperti ini. Jadi kita undang untuk ngobrol sebenarnya seperti apa. Jadi ada konsultannya. Itu kita panggilnya Romo, itu salah satu dosen di IKJ atau sekarang di Jogja juga. Jadi saya banyak informasi tambahan. Iya tapi makasih ya mas karena memang sebenarnya tentang jeritan dan tangisan itu concern aku paling gede dari pertama emang karena ini film horor pertama Gisel terus pada kenyataannya mesti kalau pada aslinya kan kadang-kadang kan kalau acting itu kita bercermin pada kalau beneran kejadian tuh gimana kan benar-benar dibayangin dan dirasain karena kan yang ketakutan sebesar itu kalau aslinya kan belum pernah jadi benar-benar ngebayangin terus riset juga dari teman-teman yang lain dari acting film-film yang sudah gitu terus disesuaikan sama emang aslinya aku seperti apa. Nah yang benar-benar naturalnya Gisel tuh kebetulan emang gitu emang kalau nangis sambil teriak kali ya soalnya ya kan nangisnya sambil takut bukan nangis sedih gitu jadi memang mungkin yang keluar segitu. We'll work it out for nanti ke depannya. Tapi apalagi tadi ya pertanyaan. Oke, ada buat Gisel dan juga pemain yang lain masing-masing. Ngimbanginnya gimana? Ya, oh ya kalau ngimbanginnya berusaha banget Mas. Gisel sadar betul di sini memang posisinya sebagai aktor juga memang masih belum terlalu banyak pengalamannya. Terus di horor juga pertama, jadi memang banyak belajar dari pertama untuk ngambil film ini memang seneng bangetnya semangatnya karena emang Gisel orangnya suka banget belajar gitu jadi memang banyak menyerap ilmu dari Jay Ingrid dari teman-teman lain semuanya juga ngamatin gitu semuanya kan proses belajar satu-satu itu seneng banget belajar dan sok pede-pedean ya kan sama banyak nanyanya kayaknya aku ya cuy ya nanya mulu dan kalau aslinya memang kebetulan penakut jadi syukurnya memang penakut beneran jadi ya semua rasa takut yang ada itu benar-benar dikip juga untuk biar bisa keluarnya lebih natural gitu sih. Nah, ini ya karena memang Gisel juga sangat tertarik juga sama hal-hal yang berbau misteri, mitos, urban legend dan segala macam itu sangat tertarik gitu. Pasti sama lah sama penonton-penonton lain juga di Indonesia penikmat film begitu ada ceritanya based on true event gitu kan based on true story apalagi gitu itu udah pasti sangat tertarik gitu. Jadi pas dapat tawaran ini juga sama langsung ingin tahu seperti apa gitu terus makanya banyak nanya dan dengar ceritanya itu langsung percaya jadi nggak ada ini apa gini nggak ada jadi emang benar-benar langsung betul langsung percaya dan maksudnya membayangkan langsung seperti apa dengan tumbal yang susah itu segala macam malah nanyanya detail gitu ini tumbalnya per 10 tahun oke anak usia berapa cowok harus cowok atau harus cewek boleh atau apa segala macam detailnya tuh benar-benar pengen tahu juga gitu karena kan semua detail informasi itu sangat berguna juga buat kita nanti pas lagi pengambilan
adegan gitu sih Mas. Jadi Untuk keperluan syuting, Betul. untuk keperluan